Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Ya, kita berharap semoga baik-baik aja semuanya ya. Dan oke, di sini kita melihat dulu ya. Ini lihat Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini bisa kita, kalau kita memerlukannya, yaitu kita mudah temukan aja, bisa juga di jaringan-jaringan media sosial YouTube atau di buku-buku yang terkait dengan sejarah kenabian. Dan ini ya, ini lihat Ashabul Kahfi sebagaimana yang sudah pernah kita tayangkan ya. Dan sebaliknya, tadi Ashabul Kahfi yang kita lihat. Dan berikut ini adalah potongan bambu. Lihat ya, potongan bambu yang kita potong kurang lebih ukuran sekil tangan dan besar kurang lebih berdiameter 10 cm ya. Lihat ini. Lihat ini. Nah, ini satu contoh yang dapat kita berikan ya. Ini bambunya, ini ada cabang ininya ya, dan sebaliknya jika kita balik berarti kan demikian. Ini kalau dibalik ya. Oke, lanjut. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi kemudian kita lipat dan kita masukkan ke dalam bambu. Kita masukkan ke dalam bambu ya. Dimasukkan. Oke. Kita masukkan. Kita masukkan sampai ke dalam. Sebentar. Kita pegang besar aja. Kita masukkan ke dalam. Ini kita masukkan, usahakan sampai ya, sampai di sini. Sampai di atas sini. Lanjut. Kita menyiapkan 4 potong bambu yang panjangnya demikian seperti ini. Kemudian dari keempat potongan bambu tersebut, yaitu kita semua isi dengan yang tadi itu Ashabul Kahfi. Kita isi sampai sini. Tapi lihat ya, posisi bambunya kita balik. Kita balik ya. Lihat. Ini lihat cabang bambu. Setelah selesai kita isi di dalam bambu Ashabul Kahfi ini tersebut, yaitu bisa difungsikan untuk apa? Nah, ini kita bisa fungsikan untuk jika menjaga kaitan hubungan dengan harta benda seperti tanah atau rumah. Tanah atau rumah dan lain-lainnya. Termasuk mungkin seperti kebun atau tempat-tempat di mana mungkin kita menaruh yang namanya ada peralatannya. Setelah kita taruh dengan posisi kita tanam. Kita tanam di siku-siku tempat, misalnya rumah ya, di 4 siku daripada hubungan tanah atau lahan. Sama dengan seperti misalnya area perkebunan atau area kolam dan lain-lainnya. Yaitu kita tanam di yang namanya siku daripada tempat yang kita maksudkan tadi, yaitu tanah. Kita tanam di 4 siku. Sebaliknya, apa manfaatnya? Jika hal demikian ini kita lakukan, maka insya Allah manfaatnya yaitu jika kemudian kita tinggalkan tempat kita tersebut, misalnya kebunnya kita tinggalkan, dan
karena kita sudah menaruh bambu yang berisi ashabul kahfi ini dengan posisi kita tanam di setiap pojok lokasi, jika kita tinggalkan, maka lanjut. Seumpama ada orang yang berniat usil dan datang ke lokasi tersebut, maka insya Allah dia tidak akan mengalami keberhasilan. Sebabnya, karena jika ada orang usil yang mau ke tempat di mana adanya kita menaruh ashabul kahfi, maka orang yang berniat usil tadi tetap akan terjadi di dalam pemandangan dia, yaitu tetap saja melihat ada kita-kita yang naruh ashabul kahfi di tempat itu. Walaupun kita ada di mana. Tapi sebaliknya, jika di satu lokasi yang namanya hubungan dengan kepemilikan tanah, kepemilikan kita termasuk tanah, rumah, dan lain-lainnya, kita taruh ashabul kahfi, dan kemudian kita kemana-mana pun, lanjut ada orang yang berniat jahil dan ke tempat tersebut, maka yang dialami orang jahil tersebut yaitu tetap ada saja kita di tempat itu. Dimanapun dia pergi, ke pojok timur, ke pojok barat, ke pojok selatan, ke pojok utara, tetap ada kita di situ. Hal ini termasuk kita bisa taruh di lokasi-lokasi yang namanya area-area hubungan dengan adanya aset-aset harta kita. Lain-lain, ashabul kahfi kita taruh di dalam bambu, sama ya, kita taruh di dalam bambu tersebut. Kemudian, seumpama kita membangun tembok, dan lanjut di tembok itu kita taruh dengan ashabul kahfi, yaitu di tengah tembok. Kita taruh dengan ashabul kahfi, maka tembok tersebut selama di luar daripada hubungan kita yang merusaknya, atau di luar daripada karena hubungan dirusak karena hubungan kepentingan, di luar daripada itu, tembok tersebut yaitu tidak pernah akan tergerak atau terbongkar atau rusak oleh sebab karena alam dan atau termasuk oleh sebab orang jahil. Itulah ashabul kahfi yang dapat kita tunjukkan, sesuai juga dengan minta maaf kita pernah juga memang menjalankannya, mengalaminya hal-hal tersebut. Itu nyata, terkait dengan memang nyata yang kita bisa saksikan. Dan sebaliknya, cara atau pengetahuan ini sumber dari kita. Dan terhadap kepada teman-teman yang sudah mendengarkannya atau sudah menyaksikannya apa penyampaian kita terkait dengan penggunaan atau pemakaian. Di sini yang dapat kami sampaikan yaitu kami bukan menyarankan untuk memakainya. Tetapi sebaliknya, tergantung kepada pendirian sendiri-sendiri. Apa yang kami sampaikan, kemudian mau memakainya, terserah. Tidak mau memakainya, tidak apa-apa. Karena sifatnya, ini pengetahuan. Dan sebaliknya, bisa pengetahuan kita bisa laksanakan atau kita bisa gunakan apabila memang keadaan situasi yaitu terpaksa. Jika tidak, maka sebaik-baiknya, walaupun terpaksa, sebaik-baiknya kita menggunakan akal sehat kita atau pikiran kita. Karena ingat, pikiran kita terkait dengan otak, dan otak dia mempunyai kekuatan, daya tarik dan daya dorong yang sifatnya semua hal-hal negatif dan positif. Jika negatif, otak akan mampu mendorongnya tanpa kita sadar. Jika hal-halnya positif, otak mampu menariknya tanpa sadar. Dan hal tersebut bisa terjadi kepada si kaum yang sudah beridentitas, namanya ber-EQ tinggi. Oke, itu yang kita dapat sampaikan, dan semoga dimengerti saja apa yang ada ya.
Sekian yang kita sampaikan dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Ingat sekali lagi sifatnya. Kita bukan menyarankan memakainya. Sebaliknya, adapun memakainya atau tidak itu tinggal tergantung sendiri-sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.